Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya semuanya baik-baik dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran ini hanya melalui daring atau secara online, tapi masih bisa kita jalani dengan baik, insya Allah. Kemudian sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, saya mengajak kepada kita semua senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, baik para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, insya Allah. Tentunya kita berharap akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya harapan saya kepada kita semua, atau saya berharap semua bisa memahami materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan insya Allah apa yang saya sampaikan pada hari ini juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai anugerah untuk manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai anugerah bagi manusia karena kita manusia ini sudah dibekali dengan akal pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Juga kitab-kitab Allah dapat memberikan jalan keluar setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, ya, sehingga dapat manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Anakku sekalian yang berbahagia, kita sekarang akan membahas tentang masalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan bahwa kitab-kitab Allah itu merupakan anugerah bagi manusia. Artinya merupakan pemberian kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang manusia ini dikaruniai oleh akal, dengan akal pikiran, ya, sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Jadi kitab-kitab itu mengandung banyak ilmu pengetahuan yang ada. Kitab Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik setiap ada persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia. Ketika manusia dalam kesulitan, itu akan dia berikan jalan keluar yang terbaik bagaimana untuk menjalani hidup yang benar. Kemudian yang berikutnya, anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan, ya, dalam kehidupan dunia. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang ada, maksudnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang terdahulu, mereka mendapatkan informasi tentang keesaan Allah itu melalui kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia akan melakukan pengabdian atau penyembahan yang sesat, dan dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang sesuka hatinya dia mau lakukan. Lebih jelas kita bisa memahami Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 16 mengatakan,
Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi Allah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini surah Al-Maidah ayat 16 mengatakan seperti itu. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita perlu ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, ya. 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini memberikan nama-nama untuk kitabnya yang ada secara berurutan, ya. Yang pertama adalah Taurat, itulah kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kepada Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut lagi. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu tepatnya pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ini, ya, Taurat itu berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah kepada bangsa Bani Israel. Nah, oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Kita sebagai orang Muslim sangat meyakini bahwa akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Salah satunya yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Nanti selanjutnya kita lihat. Kemudian yang saya katakan tadi bahwa tercantum dalam Al-Quran tentang Taurat itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 49. Ya. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka yang namanya Bani Israel mendapatkan petunjuk. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 49. Ya, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab Taurat yang diturunkan Allah ini kepada Nabi Musa itu untuk bangsa Bani Israel atau yang disebut dengan kaum Yahudi, agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Ya. Nanti kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan. Ajaran pokok kitab Taurat, ya. Adapun yang menjadi pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat itu, pada saat Nabi Allah Musa alaihissalam berada di Bukit Sinai, ya, kita bisa lihat ada 10 ajaran pokok yang tercantum dalam Taurat. Pertama, ya, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ya. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Jadi jangan di sembarang tempat kita menyebut Allah. Ya, ketika kita sementara lagi buang air besar,
Ya, kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Ini masih ada masyarakat sekarang, masih ada yang seperti itu melakukan. Kemudian yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Dan kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Serta yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam yang tepatnya pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu diperuntukkan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi juga. Ya, kitab ini diturunkan pada abad ke-10 di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura." Ya. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 50. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pembahasan dua kitab ini, kitab Taurat yang pertama tadi yang saya sampaikan, dan kemudian kitab Zabur yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, kiranya sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah masih ada dua kitab yang saya akan sampaikan akan datang. Ya, kalau masih ada persoalan-persoalan yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan melalui WA saya yang saya akan cantumkan pada pertemuan ini nanti insya Allah. Ya, demikian apa yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya. Anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi ini, pendidikan agama Islam, tentunya mungkin untuk sementara kita akhiri, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran di video-video selanjutnya. Insya Allah kita sehat walafiat nanti akan datang, kita bisa bertemu kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.